siang Bapak Ibu. Ya, selamat datang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu rela curahkan untuk dapat hadir di tempat ini. Ya, untuk mengikuti seminar kecil ya tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Borno Pandapotan. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, hari ini saya akan coba berbagi tentang pemahaman saya akan budaya positif. Saya akan coba berbagi. Kita harap melalui pemahaman saya ini kita bisa memiliki paradigma baru tentang bagaimana menciptakan sekolah yang berpihak kepada anak. Oke, saya akan coba membagi slide. Ya, judul seminar kecil kita ini, ya, saya sendiri Dr. Borno Pandapotan, saya Marga Sinaga. Ya. Nah, ini apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif ya? Mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru atau kalimat yang baru mungkin selama ini yang kita ketahui tentang budaya positif. Yang kita ketahui mungkin budaya ya, budaya saja ya Bapak Ibu ya. Budaya saja. Kalau budaya positif mungkin baru-baru ini ya. Kalau saya pribadi sih semenjak mengikuti kegiatan guru penggerak itu sebenarnya saya mengerti apa saya dengar tentang budaya positif itu gitu ya. Nah, ini bertanya ini ya. Budaya, apa itu budaya? Sejauh yang Bapak Ibu ketahui, apa budaya? Ada yang tahu? Ada istiadat. Ada istiadat, bisa ya. Kebiasaan. Selain itu kira-kira ada lagi? Ya, tradisi. Iya, jawabannya semua benar ya. Ya, secara sederhana orang akan mengatakan bahwa budaya itu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baru lain ya, cara hidup sehari-hari juga merupakan budaya. Cara hidup kita sehari-hari apa yang kita lakukan sudah menjadi budaya kan, sering mereka katakan seperti contohnya kalau misalnya di desa sana kalau menyambut tamu budayanya seperti ini. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang lumrah di sana seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Udah mengerti lah kira-kira kita ya tentang budaya ya. Nah, budaya positif itu apa? Kalau di sini katakan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kan sedang digalakannya implementasi kurikulum merdeka kan gitu. Jadi kurikulum merdeka ini seperti yang kita ketahui bahwa sekolah itu harus berpihak kepada anak. Kan gitu. Salah satu ciri yang harus dikembangkan bagaimana supaya sekolah itu berpihak kepada anak adalah mengembangkan budaya positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin yang bisa saya mengerti bahwa bagaimana memperlakukan siswa itu mereka merasa nyaman di sekolah supaya potensi yang ada dalam diri mereka itu tergali. Nah, untuk berikutnya kita lihat, nanti saya akan sambung lagi dari apa yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana mewujudkannya? Kan sekarang ini pertanyaan sebenarnya. Bagaimana sih mewujudkan budaya positif itu? Kebiasaan-kebiasaannya bagaimana? Kan gitu. Kita kan langsung maunya praktek aja. Selain konsep ya, praktek lah. Bagaimana mewujudkan budaya positif itu? Nah, di sini saya menuliskan dari pemahaman saya, budaya positif terwujud dengan adanya lingkungan positif. Lingkungan di mana siswa merasa aman, senang, dan nyaman untuk bertumbuh, serta dapat melindungi anak-anak dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, jadi budaya positif ini, kebiasaan-kebiasaan positif ini bisa terwujud kalau guru bisa membuat atau warga sekolah bisa
buat lingkungan positif. Lingkungan positif itu kalau bagi siswa, ya siswa datang ke sekolah itu penuh dengan rasa aman dan nyaman gitu ya. Kayaknya ke sekolah itu adalah suatu kerinduan bagi siswa. Mungkin secara pribadi kalau saya sebagai guru, waktu saya SD ya, karena saya senang sekolah itu karena ada sesuatu hal yang menarik di sekolah yang akan saya lakukan. Contohnya, guru memberikan kebebasan kepada kami pada saat hari tertentu untuk bermain bola karena saya hobi bola. Jadi kalau misalnya libur justru mengecewakan bagi saya. Kalau liburnya lama kali ya. Jadi kita budaya positif ini, lingkungan positif ini bisa dengan cara-cara seperti itu siswa merasa aman. Karena Ki Hajar mengharapkan bahwa ketika siswa merasa aman, ketika siswa belajar tanpa ada rasa intimidasi atau tekanan, segala sesuatu, potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada dalam dirinya akan bisa dengan sendirinya keluar, gitu ya. Tetapi ketika siswa merasa ada tekanan, siswa merasa kayaknya ada ancaman, ada intimidasi, mereka tidak bisa menunjukkan jati diri mereka. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua siswa harus mampu bidang matematis. Tidak semua siswa juga yang mampu atau cakap melakukan pidato atau berbicara atau verbal. Tidak semua juga siswa yang bisa berolahraga atau sebaliknya. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Jadi sebenarnya setiap anak-anak itu sudah ada kodrat dalam dirinya, sudah ada potensi yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa dalam dirinya. Tugas kita sebagai guru hanya menggali, menuntun supaya potensi-potensi itu keluar. Nah, ketika orang yang berbakat seni kita paksa untuk mengerti matematika yang sama sekali dia sendiri tidak paham, itu sama saja melakukan pemaksaan. Analoginya adalah kita memaksa ikan untuk bisa terbang, sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Budaya positif itu yang berpihak kepada siswa. Lingkungan positif itu siswa merasa senang dan nyaman, kebutuhan dia itu terpenuhi, gitu ya. Jadi ketika itu semua diciptakan melalui lingkungan positif, maka anak-anak akan bisa dengan sendirinya mengeluarkan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, itu tentang budaya positif. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan itu menganalogikan bahwa guru itu ibarat petani. Ya. Nah, ini PNS pula gurunya, PNS atau enggak ini ya? Enggak ada nih. Matanya bukan sematanya terlalu kecil matanya bukan sematanya. Jadi menganalogikan seperti petani ya. Nah, kenapa kita dianalogikan seperti petani? Yang saya pahami bahwa guru itu bukan berfungsi menjadikan siswa sebagai sesuatu. Contoh, aku guru olahraga, saya guru olahraga. Guru olahraga itu identik dengan kemampuan fisik, kemampuan otot dan segala macam. Jadi tugas saya menempa anak-anak semua jadi atlet. Tidak seperti itu, karena tidak semua orang, tidak semua anak-anak yang memiliki potensi olahraga, memiliki bakat dari dalam. Meskipun olahraga secara kesehatan memang harus dilakukan. So, untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka itu memang harus dilakukan. Kebutuhan fisiologis mereka memang harus dipenuhi melalui gerak, itu pasti. Tetapi ketika guru atau saya memaksa mereka untuk sesuai dengan keinginan saya, karena saya anggap oh ini tangannya panjang, saya mau jadikan dia pemain voli. Sementara anak itu walaupun tangannya panjang tidak ada potensi dalam diri mereka untuk menjadi pemain voli, tapi kita memaksa. Nah, tidak seperti itu. Guru adalah sebagai seorang petani. Petani yang menanam padi sampai kapanpun tidak akan pernah bisa merubah padi menjadi jagung. Kira-kira seperti itu. Petani tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Jadi fungsi guru itu apa? Nah, kalau ibaratkan lagi sebagai petani, fungsi guru itu atau petani itu kan yang bisa dia buat adalah bagaimana supaya padi yang saya tanam ini bisa berproduksi secara maksimal. Jadi apa yang dilakukan oleh petani? Petani harus menyiapkan lahan yang bersih, yang sehat, ya, pupuk yang cukup, irigasi yang baik. Itulah yang bisa dimaksimalkan oleh guru. Bagaimana supaya apa? Supaya padi yang bibit unggul ini tadi
yang ada di dalam si padi ini tadi, bibit unggul, yang satu bibit unggul bisa memang betul-betul bertumbuh secara maksimal dan optimal. Memang betul dia begitu. Jadi kira-kira seperti itu kita fungsi kita Bapak Ibu. Bahwa kita hanya sebagai fasilitator bagi siswa untuk menggali potensi bagi mereka. Tanpa ada intimidasi, tanpa ada paksa, biarkan mereka berkembang. Itulah salah satu ciri merdeka belajar. Mereka merdeka berekspresi, merdeka berkreasi, merdeka membuat sesuatu yang mereka inginkan. Fungsi kita hanya menuntun mereka supaya tetap pada kaidah-kaidah yang seharusnya. Attitude itu tetap, karakter itu diibaratkan sebagai petani. Ini sangat membuat saya mengerti. Oh, fungsi saya tidak lebih dari penuntun. Selain sebagai teladan, fungsi saya menuntun mereka supaya mereka menemukan bakat yang dalam diri mereka. Kadang-kadang siswa itu sendiri pun tidak tahu mereka memiliki bakat itu. Tetapi ketika kita memberikan kesempatan, memberikan kebebasan, kadang-kadang naluri dari dalam diri mereka itu timbul sendiri. Di sini ada pernyataan ya, lampiran ini dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Ya seperti yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah ini tadi seperti yang saya jelaskan ya Bapak Ibu. Supaya kita, kadang-kadang kan kita ingin memaksakan siswa, oh kamu harus jadi ini, kita stres, siswa stres, apa-apa pun tak dapat. Makanya kadang-kadang ya saya pribadi pun jadi belajar. Kadang-kadang saya melihat siswa, kenapa itu saya nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa ya? Padahal memang dia sebenarnya dari dalam diri dia sudah maksimal melakukan. Tapi ketika ada tekanan dari guru, kamu harus bisa, kamu harus bisa. Dia memaksa dirinya sebenarnya sudah pada kemampuan maksimal. Akhirnya bisa saja terjadi stres. Anak-anak merasa tidak nyaman. Besok mau ke sekolah atau mendatangi guru yang bersangkutan pun tidak nyaman. Atau kalau di olahraga kemungkinan terjadi bisa cedera, gitu ya. Kamu harus bisa kayak anak. Iya Pak, ya kalaupun memang harus dicoba, memang kan harus, memang tetap adanya hal-hal yang harus dicoba untuk kesehatan mereka. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa memang dia ada masalah dengan tulang belakangnya, kan tidak mungkin kita paksa. Atau anak-anak yang memiliki kelainan jantung, kamu harus lari, harus standarnya seperti ini Pak. Mungkin kita paksa. Jadi kita hanya menempah dia sesuai dengan kemampuan awal. Apa kemampuan awal dia? Kemampuan awalnya seperti itu. Ya dia misalnya ya dia hobi seni, ya silakan teman seni, jangan dipaksa matematika. Boleh matematika kerjakan, silakan kerjakan. Tapi ketika kita memaksakan kehendak kita, itu kesalahan yang terjadi. Baik ya. Berikutnya, hubungan apa bilang ya? Nah, mengenai lingkungan tadi, budaya positif itu tadi bisa terwujud jika ada lingkungan yang positif. Lingkungan di mana suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, trial and error ya, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, yang perlu saya garis bawahi dari ini adalah membuat kesalahan. Jangankan saya sebagai guru, kadang-kadang saya dengan anak saya di rumah lupa, gitu ya, sering. Ketika anak-anak salah langsung kita marahi. Ketika anak-anak salah ada akibat yang mereka lakukan salah. Padahal kita tahu bahwa kesalahan adalah proses belajar. Ketika anak-anak salah, kita sebagai guru memang seharusnya menuntut, nah bukan gitu tangan kamu, atau mau memasak, nah bukan gitu tangannya kalau mau goreng ini. Nah ketika salah, ayo kamu nggak tahu, besoknya akan mau belajar pasti. Tapi ketika kita arahkan ada kesalahan, gitu. Salah adalah lumrah, berarti gitu ya. Salah bukan berarti adalah dosa atau hukuman, bukan ya. Karena kita sendiri pun sebelum jadi guru banyak ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, apalagi murid ya. Anak-anak pada masanya. Kesalahan adalah masa mereka untuk dialami. Mereka perlu mengalami kesalahan.
Anak-anak yang merasa benar terus pun konsekuensinya nanti ke depannya adalah mereka bisa menjadi orang yang perfeksionis, sombong. Nah, kadang-kadang anak-anak yang ranking terus pun itu biasanya mereka ketika gagal mental mereka tidak siap, akhirnya down. Akhir apa yang terjadi? Bisa depresi dan lain-lain. Mereka tidak memiliki jiwa berjiwa besar ya, atau berlapang dada. Jadi saya mau menggarisbawahi tentang kesalahan, membuat kesalahan. Nah, ini yang perlu diingat selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Betul ya, hanya bulu ketiak yang ditekan tetap tumbuh kan gitu. Tapi kalau kita manusia, ya kan, jangankan anak-anak, kita saja pun kalau dalam suatu kumpulan organisasi, kalau kita saja yang dibicarakan, kita saja yang diungkit-ungkit masalahnya, lama-lama bosan, lama-lama kita bukan lagi tertolong. Jadi intinya apa sebenarnya, mereka membicarakan kita untuk apa? Apakah untuk menolong kita atau memang mengusir kita, kan gitu jadinya. Tapi kan guru kan kita, kalau kita sebagai seorang guru kan tugas kita ketika anak salah itu kan bukan berarti supaya menjudge mereka atau menjustifikasi atau menghakimi mereka, tapi bagaimana merekrut mereka supaya berada kembali kepada jalur yang benar. Kita tuntun mereka, kira-kira seperti itu yang saya pahami Bapak. Nah, untuk mewujudkan lingkungan positif ini adalah tanggung jawab guru. Lingkungan positif ini harus ada kerjasama warga sekolah ya pastinya. Warga sekolah itu kita tahu ya. Warga sekolah itu ya kepala sekolah, guru, siswa, atau masyarakat orang tua siswa yang ada di sekitar ya. Itu lingkungan positif tidak bisa dijalankan oleh satu guru. Lingkungan positif tidak bisa dijalankan oleh kepala sekolah saja. Lingkungan positif bisa terwujud dengan adanya kerjasama semua warga sekolah. Nah, lingkungan positif ini berisi dengan kebiasaan-kebiasaan baik, ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang tadi. Ketika, makanya saya sekarang ini mencoba di sekolah saya mencoba ketika anak yang biasa sekali membawa cakap-cakap atau perkataan-perkataan yang terlalu pasaran ya, kadang-kadang cakap kotor ya, kadang-kadang bicara kotor. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya coba berubah. Dan satu hal lagi, saya coba berubah di sekolah saya adalah sering anak-anak ini ketika kawan sama, wow bodoh, sering menyebut bodoh. Kadang ada anak-anak yang terlalu sensitif, ketika dia bodoh, sekali mungkin dia lupa, 2 kali 3 kali, dia akan merasa minder, percaya dirinya nggak ada lagi. Memang aku bodoh. Dia akan terus mengalami krisis percaya diri. Karena apa? Kalimat bodoh itu adalah sebuah racun yang ditanamkan ke pikiran. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu memang saya sedang coba. Ya kalau senyum salam sapa, loh ini kok tanda-tandanya berubah ya? Tidak ada yang salah gitu ya. Ini seharusnya karakternya ke budaya positif. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini akan berubah menjadi karakter baik. Apa karakter baik ya? Percaya diri. Ya saya waktu di Medan mengajar, saya lihat orang tua siswa itu merasa penampilan mereka kan gini. Kalau misalnya ada festival, mewarnai. Orang tua belum mewarnai. Mau tulisan anaknya jelek, mau mewarnai anak itu jelek, silakan. Lomba festival, kadang-kadang kita lihat, kalau di kampung kan biasa gitu aja pernah menampil di panggung, kita aja disuruh menampil di panggung. Mereka kadang fashion show ya, jalan, besar. Tapi satu poin yang saya lihat adalah kesadaran orang tua di sana adalah satu hal yang mereka kejar, karakter, percaya diri. Karena nanti di kehidupan yang akan ini kan membentuknya sudah karakter ya, karakter ini bisa membentuk tabiat ya, kan sulit berubah karakter, nggak bisa setahun 2 tahun nggak seperti makan sari, makan pedas, begitu enggak, setahun 2 tahun 3 tahun berproses ya karakter itu, nggak bisa sebentar. Jadi kalau dari kecil sudah dibiasakan karakter baik, tentunya akan membuat mereka, akan mengisi mereka memiliki jati diri yang luar biasa. Ketika kita orang tua jauh-jauh lah ya, kita sudah tiada. Anak-anak ini sudah punya bekal untuk menghadapi tantangan hidup. Saya pikir seperti itu. Karakter baik. Nah, ketika karakter baik ini terwujud, itulah terwujudnya budaya positif. Ini yang sejauh yang saya paham. Budaya positif tadi. Apakah budaya positif itu bisa dilakukan sebulan 2 bulan terwujud? Saya pikir belum ya. Saya pikir itu perlu proses yang panjang. Makanya harus ada kesehatian warga sekolah untuk mewujudkan. Kira-kira seperti itu tentang budaya positif.
Nah, budaya positif pun juga berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif inilah salah satu apanya yang saya katakan ya. Kalau budaya disiplin positif itu adalah target kita, budaya positif ini atau budaya positif itu adalah tujuan kita. Disiplin positif ini adalah kendaraannya saya pikir. Menurut saya itu seperti itu. Nah, sebelum ke sana, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Ada yang berani ngasih pendapat, yang mau ngasih pendapat? Sesuai aturan. Sesuai aturan ya. Selain itu, Tegas. tegas, boleh disiplin tegas. Ada lagi kira-kira? Iya, tidak salah ya, memang itu memang dia. Kalau sudah kita bicara tentang disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Aturan tadi betul, masalah ketegasan kan memang ini patronnya. Kalau ini namanya disiplin kan gitu. Kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kan kebanyakan gitu, ada bilang disiplin aku harus teratur. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, benar kan? Kalau udah dibilang besok hadir ya 7, biasa kita 7.30 nih. Kebiasaan kita kan 7.30 udah hadir. Besok 6 tank harus ada di tempat ini. Pasti respon tubuh kita atau otak kita sama kebiasaan kita akan merasakan aduh gitu tuh. Karena kita harus mengubah kebiasaan yang sudah berlangsung lama gitu ya. Enggak aduh gitu. Iya ya. Misalnya ya. Kami kadang-kadang sama operator tadi sering berdebat masalah perubahan waktu ya. Kadang saya memang agak leleh sedikit. Ya kan, agak leleh sedikit ketika masalah waktu. Tetapi itu kata disiplin ini memang orang sering merasa tidak nyaman, apalagi dengan peraturan baru. Pasti tidak nyaman. Kita sering menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Namun apa disiplin positif ini? Nah, tentunya melakukan disiplin. Nah, disiplin positif tadi saya jelaskan dari yang tiga ini. Disiplin itu kan orang memiliki motif yang berbeda-beda. Kenapa kamu disiplin datang 7.30? Contohnya, Agus, kenapa disiplin datang 7.30? Karena apa? Apa motivasinya? Wah, iya ya, supaya tidak mendapat hukuman ya, atau atau potongan kayak gitu kan kita sebagai pegawai negeri ya kan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman lah, kita akan masuk kategori hukuman lah ya kan. Ada motivasi seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada orang disiplin supaya dipuji. Ya, emang kalau si apa itu nggak pernah terlambat itu, gimana boleh? Jadi dia menjaga nama baik, tergantung respon orang. Tapi ketika pujian itu tidak ada, dia nggak alami kan, nggak karakter dia kan. Dia kalau nggak ada pujian, ya sudah, dia leha-leha. Apalagi kalau kena cibiran lagi. Nah ini kan dua motivasi kan. Diana Gosel dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira itu motivasi itu datang dari mana, Bapak? Untuk menghindari ketidaknyamanan? Dari luar apa dari dalam diri? Ketidaknyamanan. Maksudnya respon itu datang dari luar atau karena apa? Dari luar ya. Kalau nggak ada hukuman, belum tentu dia disiplin. Contoh kayak misalnya 7.30 datang terlambat kita, nggak ada hukuman. Mana kebanyakan orang? 7.30 datang, tapi datang 7.35 nggak ada hukuman. Apa lebih banyak orang melakukan? 7.35 ya pasti. Karena nggak ada hukuman. Baru yang satu lagi begitu dilakukan hukuman, dia bisa datang 7.30. Berarti dia memang melakukan disiplin itu karena menghindari hukuman. Nah itu kan berarti tergantung pengaruh dari luar. Kalau respon dari luar seperti itu, maka dia akan disiplin. Tapi kalau respon dari luar baik-baik saja, dia tidak disiplin. Nah itu bukan disiplin positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi aku datang sekolah aku karena apa? Karena dikasih reward, karena dikasih hadiah. Nah ketika hadiah tidak ada lagi, dia akan kembali kepada tabiat aslinya. Kan gitu. Berarti itu pengaruh juga dari. Nah, disiplin positif inilah yang kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada orang yang menganggap bahwa aku ingin menjadi seorang tentara. Anak-anak menganggap aku ingin tentara. Aku ingin melatih diriku. Aku yakin bahwa kalau aku biasa melatih diriku disiplin, nanti ini adalah salah satu modal untuk menjadi tentara. Ada anak-anak seperti itu motivasi dalam dari dalam kita. Nah, kita ingin menumbuhkan disiplin positif itu yang seperti ini. Disiplin yang termotivasi dalam diri. Anak-anak datang ke sekolah atau guru juga kita ya datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin takut hukuman, melainkan karena memang secara diri ada guru yang merasa bahwa Tuhan telah memberikan tanggung jawab ini kepada saya. Jadi ini tanggung jawab saya. Ini ibadah saya. Ada yang seperti itu guru, sampai sedikit. Jadi kita mau membangun disiplin positif yang seperti itu. Budaya positif akan terwujud apabila disiplin positif seperti itu telah terjadi. Semua warga masyarakat, warga sekolah melakukan kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Tercipta lingkungan positif, terjadilah yang namanya budaya positif. Jadi inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Atau contoh dari disiplin positif ini adalah poin yang ketiga. Itulah dia. Lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada kaitannya tadi dengan disiplin positif. Apa itu hukuman? Hukuman adalah sebuah tindakan yang diberikan atas pelanggaran suatu peraturan. Biasanya bersifat satu arah dan menyakitkan bagi anak yang menerimanya. Kira-kira ini sering kita lakukan atau tidak, Pak? Sering ya, jujur ya. Hukuman adalah sebuah tindakan yang diberikan atas pelanggaran suatu peraturan, biasanya bersifat satu arah dan menyakitkan. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada yang melanggar suatu aturan. Tindakan yang diberikan terencana dan telah disepakati sebelumnya antara guru dan murid. Artinya murid sudah mengetahui apa yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Itu konsekuensi. Jadi ini lebih fair sih daripada hukuman. Ini lebih demokratis lah kita katakan. Kalau misalnya, oke, kita buat kesepakatan kelas. Siapa yang terlambat besok nyuci WC. Contohnya. Ini lebih baik, lebih mengarah ke yang positif. Kalau hukuman kan enggak. Yang terlambat enggak ada kesepakatan sebelumnya. Ketika guru-gurunya dari rumah datang ke sekolah, baru dimakan ayam pula nasi yang seharusnya untuk sarapan, datang ke sekolah, anak terlambat, langsung hukum. QC, padahal sebelumnya tidak disepakati. Itu hukuman. Dan hukuman biasanya lebih menimbulkan rasa dendam bagi siswa dan tidak menjamin akan menimbulkan efek jerah. Tidak. Anak-anak ya kalau kita, saya memang masih guru muda ya, tapi saya berapa tahun saya mengajar, saya lihat saya pernah memberi hukuman beberapa siswa. Anak tidak tambah baik, tapi melainkan dia melakukan kesalahan yang lain. Tidak ada solusi dari kesalahan dia. Yang ada adalah penghakiman tanpa solusi, gitu ya. Nah, konsekuensi kesepakatan sebetulnya agak lebih tinggi sedikit, tetapi yang kita harapkan adalah ini, Bapak Ibu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif atau perpaduan bekerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, masalah keyakinan tadi ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini berbicara tentang keyakinan lainnya, keyakinan kelas ya, mencari solusi untuk masalah. Jadi ketika anak-anak datang, sebagai contoh anak-anak datang, mereka melakukan kesalahan, kita tidak sibuk menghakimi, tapi menanyakan apa penyebabnya. Kita carikan solusi, tidak berfokus pada kesalahan. Anak-anak tidak merasa dendam, anak-anak jadi ada motivasi diri. Kamu mau jadi apa? Kalau kamu mau jadi polisi, cocok nggak terlambat. Memang perlu kesabaran ya Bapak Ibu. Perlu kesabaran, memang harus luar biasa memang guru. Kan contohnya gaji guru ini 20 juta. Gitu. Dengan kesabaran. Dengan Pak Jokowi. Menang cabai. Menang cabai ya. Aduh. Ya. Arti disiplin positif dan tujuannya. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran,
serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman. Itu mengapa dikatakan keyakinan kelas. Ya. Yang berikutnya adalah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga, poin yang ketiga tadi ya, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita anggap anak-anak yang tidak semangat sekali untuk datang sekolah, pasti mereka memiliki impian. Mereka memimpikan diri mereka itu ingin menjadi seperti apa. Itu pasti. Kita ingin tanyakan kepada anak. Ya, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kadang-kadang anak tidak ada menghargai dirinya kan. Jadi ketika mereka apa cita-cita? Contoh cita-cita yang lebih gampang ya. Apa cita-citamu? Apa keinginanmu? Apa impianmu? Nah, ketika kita hubungkan dengan itu, kita bisa masuk menerapkan kepada disiplin positif dari apa yang dia yakini. Target ya, tujuannya itu target. Nah, restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, sama seperti yang tadi, bukan untuk menebus kesalahan. Seolah-olah kesalahan itu adalah sesuatu yang tabu yang tidak boleh sama sekali dilakukan. Kesalahan itu adalah bagian dari proses perkembangan dan pertumbuhan mereka. Restitusi memperbaiki hubungan, gitu ya. Kalau hubungan cenderung bahwa ketika kita berikan kepada anak-anak pasti akan memiliki luka yang membekas. Jangan anak-anak kita aja pun dihukum orang tua kadang-kadang palak gitu ya, atau geram gitu ya. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Lakukan kesalahan, tapi menyelesaikannya tanpa menimbulkan rasa dendam. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Kembali ya, ini bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa yang punya ke dalam diri? Keyakinan tadi. Apa yang kamu yakini tentang diri kamu? Ke depan mau jadi apa? Mau bagaimana? Nah, kita bisa masuk dari hal itu. Restitusi ini saya sengaja di bold ya, dihitamkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kayak gitu ya. Ada 5 kebutuhan dasar nanti kita bahas. Kadang-kadang anak-anak terlambat, anak-anak sering bandel. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak atau kebutuhan dasar dia tidak dipenuhi. Nanti kita bahas tentang kebutuhan dasar. Restitusi ada cara yang paling baik ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, penanaman karakter ya. Restitusi menguatkan. Betul, si anak-anak tadi walaupun salah, ketika menembus kesalahannya dia tidak merasa bersalah sepanjang hidupnya, tapi merasa dimotivasi untuk bangkit. Restitusi fokus pada solusi, tidak pada masalah. Tidak pada masalah, tapi pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau hukuman kan kita panggil semua sini, dia kita asingkan, sering seperti itu ya. Restitusi tidak mendiskriminasikan mereka, tapi justru bagaimana. Nah, dalam menjalankan restitusi, ya kan, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi guru lainnya. Yang pertama itu ada namanya 5 posisi kontrol yang dia negosiasi dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan mendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser bahwa kesimpulan pada 5 posisi kontrol yang dilakukan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Oke, langsung saja, apa saja kontrolnya? Yang pertama, ada guru itu menempatkan dirinya sebagai kontrol penghukum. Ada kesalahan, langsung hukum, tidak ada cerita. Ada yang tipenya membuat rasa bersalah. Itulah kan, terlambat kau sekolah, kau bandel, kau nggak ingat orang tua di sana, capek kali mencari duit. Nah, contohnya seperti itu, dia jadi merasa bersalah si anak, kan gitu. Apakah merasa bersalah ini bisa membuat orang bangkit? Bisa sih, cuma sudah terlanjur dia tetap ada luka gitu ya. Kayaknya dia mau bangkit itu tetap ada merasa bersalah itu menghantui diri dia.
Yang kedua, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Sebagai teman, contohnya anak-anak terlambat. Wih demi ibu, nggak sama kamu gitu. Jadi kan anak itu adalah temannya. Demi ibu, kamu datang anak. Masa kamu terlambat? Demi ibu nak. Nanti kita tonton videonya ya. Baru pemantau ini dia kritis ini gurunya berdasarkan data fakta terukur semua. Nah yang terakhir adalah guru menempatkan dirinya sebagai control manager. Nah untuk lebih lengkapnya kita lihat aja video ini dulu tentang video rescue. Oke, selamat mendengarkan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah. Nah, terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi ya mengenai posisi kontrol dalam penerapan restitusi. Kira-kira mana tadi yang disarankan? Ini manajer ya, kelima ya. Kalau yang penghukum ini nggak peduli sih, guru tidak peduli mau apapun dia yang dia lakukan tanpa mengetahui latar belakangnya atau apa yang menjadi penyebabnya, dia nggak peduli. Membuat rasa bersalah tadi kelemahannya pun ada ya kan. Tatananya merasa bersalah, tidak mau bangkit, ya, tidak membangkitkan justru membuat rasa bersalah ini. Dia merasa bahwa sudah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Nah, posisi teman kelemahannya ya, anak bisa sepele atau tergantung kepada guru itu saja, kepada guru yang lain. Belum tentu si anak tadi itu tahu kepada aturan. Nah, kalau pemantau memang tidak marah-marah, detail ya. Nah, ini memang lebih baik daripada yang lain. Tetapi memang yang disarankan adalah posisi manajer. Guru menggali dulu di dalam diri siswa itu, apa sih penyebabnya, kenapa, ditanya si anak-anak itu tadi, ditanya dan bagaimana solusinya, berfokus kepada solusi bukan masalah. Namun di dalam faktanya ada juga yang diajak gitu apa ya, tetap mengulangi lagi ada juga ya. Itulah memang kesabaran guru diuji. Ya, makanya jadi 20 juta gitu. Oke, berikutnya. Nah, kalau di 5 ini menurut Dr. William Glaser
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan. Nah, apa kaitannya tadi dengan restitusi? Kadang-kadang kita melihat siswa itu bertingkah atau apa namanya? Apa kalau istilahnya overacting ya? Satu lagi apa kalau misalnya terlalu aktif kali, hiperaktif, seperti gitu kan? Itu bisa saja kaitannya adalah karena 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, gitu ya. Contohnya ada anak-anak datang ke sekolah, di sekolah dia melamun, tidak fokus. Nah, kalau guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, dia tidak peduli. Yang penting kenapa kamu tidak fokus? Nah, itu apanya tidak adilnya sebagai posisi penghukum bila guru menjadikan dirinya seperti itu ya. Padahal belum tentu. Bisa saja si anak tadi itu kebutuhan bertahan hidup itu mengenai sandang pangan. Bisa saja dia di sini kebutuhan biologis menyangkut fisiologis lah ya, menyangkut organ-organ tubuh juga lah. Kebutuhan bertahan hidup ini tadi makanan, kayak kan minuman, kurang istirahat. Semangat hari ini nak, apa kamu tidak sarapan, apa kamu tidak makan, kayak gitu. Jadi anak-anak itu tidak langsung menghakimi. Nah, baru yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang ada anak-anak malas pergi ke sekolah atau selalu melakukan pelanggaran karena di tempat itu dia merasa tidak ada yang menyayangi dia, memperhatikan dia, bahwa lingkungan tidak menerima dia. Jadi ada saja tingkah yang dia buat atau ada saja pelanggaran yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia kebutuhan dasar dia ini tadi tidak terpenuhi. Kayak mana orang mau datang? Contohnya kalau saya datang ke atas, kenapa saya semangat datang kemari gitu? Kalau dipikir jauh, ya karena saya merasa bahwa saya merasa diterima, saya merasa ada kawan-kawan di sini yang mengasihi saya, contohnya seperti itu. Makanya saya semangat datang kemari. Kalau tidak, untuk apa saya datang kemari kan gitu contohnya. Jadi saya pikir jangan untuk siswa, kita saja yang sebagai guru kadang-kadang kebutuhan seperti ini ingin dihargai, bukan gila dihargai ya, cuman yang memang ingin diterima. Kalau kita tidak diterima di suatu tempat pasti ada ketidaknyamanan. Begitu juga dengan siswa. Nah, ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, ya harus kita ketahui kebutuhan-kebutuhan ini salah satunya. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terus teranglah, kadang-kadang kan kita juga mengerjakan sesuatu ya pengen juga yang diakui bahwa dia bisa gitu. Cukup dengan kata bisa saja itu sudah menjadi motivasi. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak apalagi anak-anak sekolah dasar, anak-anak itu paling senang dipuji. Ya senang mereka dipuji. Kita tidak bisa menuntut anak-anak itu langsung dewasa. Kalau bisa tanpa pujian kamu bisa melakukan itu. Bukan karena disuruh dan segala macam. Terus terang mereka adalah anak-anak yang masih senang dipuji. Nah, kalau itu bisa menemukan dia nyaman atau membuat merasa dia nyaman atau senang dan akhirnya bisa mengeluarkan potensi dalam dirinya, kenapa tidak? Kan gitu. Nah, kalau dia tidak pernah dipuji, yang bagus yang dibuat pun tetap tidak ada gunanya, dia merasa tidak ada gunanya. Nah, baru kebebasan, kebutuhan hak pilihan. Di sekolah merdeka kita harapkan bahwa anak-anak bebas memilih apa yang dia inginkan, tapi dalam kaidah yang benar. Di situ fungsi guru sebagai penuntun. Tidak lagi guru memaksakan, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu kerjakan yang ini, kamu kerjakan harus ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus bisa sana. Tidak ya, tetapi mereka bebas memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, minat dan bakat memang saya pikir yang sudah sering kita singgung, tapi di kurikulum merdeka ini saya melihatnya tegaskan kembali. Itu menunjukkan bahwa sekolah itu berpihak pada murid. Baru yang kesenangan. Jangankan anak-anak, jangankan siswa, orang tua saja pun kadang perlu kesenangan. Guru juga perlu kesenangan. Nah, istilah yang lagi keren apa untuk kesenangan? Healing ya. Healing. Walaupun dari dasar katanya sebenarnya adalah penyembuhan, pemulihan. Artinya apa? Dalam kondisi penat, kita memang perlu yang namanya dipulihkan. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi untuk mengambil posisi kontrol tadi, kita harus mempertimbangkan
kelima hal ini, jangan tiba-tiba langsung menghakimi siswa, langsung menunjuk kesalahan, langsung memberikan hukuman. Tiba-tiba langsung membuat siswa merasa bersalah. Cukup merasakan bahwa ini temannya. Jadi kalau kamu berjuang demi ibu atau demi bapak seperti video tadi. Jadi ketika guru lain tidak mengungkapkan atau menunjukkan cara yang sama, si siswa tadi itu akan berubah jadi seperti bunglon, menyesuaikan perlakuan gurunya. Nah, tetapi yang kelima tadi posisi manajer, siswa diajak berdiskusi, berdialog, diajak bersama-sama keluar dari masalah dia, gitu ya. Keluar menemukan solusi, tidak dihakimi tapi menemukan solusi. Saya yakin bahwa ketika kita melakukan seperti itu, anak-anak tidak akan dendam, dia merasa diajari untuk dewasa. Walaupun sebagai guru kita memang harus memberikan hati kita sepenuhnya kepada murid, karena itu diperlukan kesabaran ekstra. Nah, apalagi anak-anak pasti itu nggak langsung otomatis dia langsung melaksanakan apa yang dia lakukan, dia perlu proses. Pasti dia akan merasa bisa saja melakukan kesalahan yang sama dalam waktu yang dekat, gitu ya. Tapi disitulah makna dari guru harus menghamba pada murid, ya. Artinya menghamba pada murid bukan jadi pembantu, bukan ya, tapi memberikan hati mendidik murid dengan tulus ikhlas. Saya pikir seperti itu. Nah, berikutnya, nah segitiga ya, salah tulis saya. Segitiga restitusi. Nah, dalam menjalankan setiap atau merespon sebuah permasalahan yang dilakukan oleh siswa atau beberapa siswa, kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, ya, agar si anak tadi yang bermasalah tadi bisa kita temukan solusinya, bisa kita tolong, bisa kita kembalikan kepada kelompoknya melalui segitiga restitusi. Yang pertama, ya, kalau ada anak yang berkasus, ya kita bisa menstabilkan identitas dulu. Nah, stabilkan identitas contohnya ya, si anak dipanggil, ya kita merasa bahwa kesalahan yang dia lakukan itu hal yang biasa. Contohnya di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya anak-anak tadi tidak merasa bersalah atau langsung tidak menghakimi. Dan dia pasti kalau sudah dihakimi dia tidak akan membuka atau berbicara jujur tentang kondisinya. Tapi ketika kita pancing dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bapak juga pernah salah. Bapak pun dulu pernah marah ketika melihat siswa yang marah. Bapak dulu juga waktu masih kecil pernah marah. Ada kan? Jadi ketika kita menyampaikan seperti itu, si anak akan berani bercerita kepada kita. Gitu ya. Baru yang kedua adalah langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya itu di validasi ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi contohnya, jadi kamu kenapa marah? Kamu pasti ada alasannya kenapa kamu marah. Nah, kita ajak diskusi si anak. Adakah cara yang lebih efektif? Kalau nggak dengan cara marah, kan bisa dengan cara yang lain. Contohnya seperti itu. Atau dia merasa apa namanya kita buat setelah kamu melakukan ini, kira-kira hal apa yang kamu rasakan? Kan seperti itu ya. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan? Apakah kamu puas dan segala macam? Kita ajak diskusi. Baru yang ketiga, inilah namanya menanyakan keyakinan. Nah, biasanya memang yang perlu kita sepakati adalah selama ini kan kelas banyak membuat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas kan ujung-ujungnya ketika kesepakatan ini dilanggar, yang harus dilakukan kepada pelanggar adalah memberi konsekuensi. Nah, sekarang segitiga restitusi menawarkan yang namanya keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas, ketika itu dilanggar, si anak memiliki sadar diri sendiri bahwa aku telah melanggar apa yang aku yakini, gitu ya. Bukan harus itu. Kamu buat seperti ini, enggak. Dia sendiri yang coba mencari solusi atau berdiskusi dengan guru. Inilah keyakinan kelas. Keyakinan, contoh kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Contohnya di dalam kelas sudah disepakati menghargai orang lain, lingkungan dan orang lain. Contohnya ketika dia marah kepada temannya, berarti saya sudah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Saya tidak menghargai sesama. Contohnya seperti itu. Nah, kita menawarkan solusi. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kan gitu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Gitu juga bisa. Saya mau menjadi orang yang di kedepannya saya mau menjadi orang yang soleh lah kalau dari segi agama kan. Ya, kalau misalnya soleh, apakah kamu pantas seperti ini? Apa yang kamu harus lakukan? Inilah saat ini yang sedang
menghadapi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Jadi saya juga sebagai guru yang pertama menerima informasi tentang restitusi ini bukan sudah lulus dengan hal ini. Saya juga belajar menerapkan segitiga restitusi. Namun saya mau mengajak teman-teman atau bapak ibu guru yang lainnya untuk sama-sama belajar menerapkan ini supaya kedepannya kita dapat mewujudkan sekolah atau melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya bermimpi bahwa setiap liburan anak-anak itu tidak sabar untuk datang ke sekolah. Karena apa? Karena ingin belajar di sekolah. Ketika hal itu terjadi, maka pasti pendidikan akan maju. Tidak sibuk memberi sana harus sini. Ketika kita memaksa sesuatu, guru memaksa itu pasti penuh dengan rasa tensi, stres. Maka ini juga siswa juga stres juga sama stres. Akhirnya apa? Tidak terjadi apa-apa. Itu kira-kira yang saya mengerti. Makanya saya juga akan belajar untuk mencoba hal ini. Nah, itu yang bisa saya bagikan dari pemahaman saya tentang budaya positif. Ada yang mau menanya atau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya atau cukup jelas, ya tentang segitiga restitusi ya. Ya ada pertanyaan atau memang sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Oh, pakai mic aja Pak, pakai mic. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, gini Pak, tadi kan dari materi dan contoh video semuanya kan dari kalangan pelajar SMA gitu kan. Misalnya usianya ya bisa dibilang sudah punya nalar lah sebagai manusia gitu kan. Sementara seperti kami ini kan banyak guru-guru dari tingkat SD atau sekolah dasar yang notabene itu anak-anak itu masih suka main, suka jahil gitu. Kadang kan di pembelajaran kami waktu ngajar udah bisa jadi kondusif kan, tapi ada kadang satu dua anak ini selalu mengganggu ya kawan yang lain. Jadi kan kayak kondusif. Jadi gimana sih nerapin segitiga restitusi tadi buat kasus yang anak notabene itu masih di bawah umur lah gitu kan, bisa sekolah dasar. Baik, itu aja Pak. Oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang tadi itu adalah video anak SMA ya. Jadi kadang memang sih namanya SD yang mereka masa-masa bermain, ada saja keusilan-keusilan yang mereka lakukan ya. Jadi sih saya coba menjawab ya dari hal seperti itu. Memang yang seperti saya jelaskan tadi, menerapkan segitiga restitusi ini, saya pikir memang kalau anak SMA itu cara menjawabnya pun sudah jelas ya. Anak SD kadang menjawabnya lain, latar belakang keluarganya lain cara menjawabnya. Tapi memang dengan cara bahasa mereka juga sendiri kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan memperhatikan ini dulu. Kita kadang-kadang ada anak yang capek cari perhatian, gitu. Dia terlalu aktif di kelas. Ketika kawannya sudah seperti yang Bapak katakan sudah rapi tapi dia belum. Nah, sebagai guru ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu memang tetap harus kita coba dengan menanyakan dulu. Kita bisa menanyakan kira-kira kita identifikasi ini kebutuhan dia ini terpenuhi nggak di rumah. Contoh di rumah dia kurang kasih sayang sama sama orang tua gitu ya. Katanya apakah sering dimarahin. Jadi terakhir di sekolah adalah tempat dia melampiaskan keinginan dia untuk diterima. Dan mungkin kawannya di sekolah lebih merasa maklum dengan kondisi dia. Ketika di rumah dia melakukan seperti itu, mungkin orang tuanya bisa dipukul gitu. Kita harus ketahui dulu, makanya perlu tadi yang namanya kalau menerapkan segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas. Nah, sebelum setiap orang pasti melakukan kesalahan, kita bisa saja di dalam menstabilkan identitas ini bertanya dulu kepada si anak, kira-kira keadaan dia di rumah itu bagaimana? Apa yang kamu lakukan di rumah? Kira-kira kamu
kurang apa sih saat ini gitu ya? Apa yang mengganggu kamu atau apa yang membuat kamu seperti ini? Dengan bahasa anak SD tentunya ya. Tapi pun memang kita harus maklum bahwa anak-anak SD banyak yang hiperaktif, bahwa kebutuhan berat dia juga ada gitu ya. Bahwa dia di salah satu kebutuhan ini masuk nggak? Pembuat rasa sesuai. Berarti ini tadi ya. Kasih sayang dan terima pengawasan bukan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang kurang sering jarang dipuji pun kadang-kadang bermasalah juga dalam hal seperti itu. Memang tidak mudah, kita memang perlu belajar dan saya pikir menerapkan segitiga restitusi dengan saling terapkan memang tidak menjadi jaminan. Tapi saya yakin inilah disiplin positif yang kita mulai bangun. Kita coba dulu, ya kita harus mencoba memang. Ketika anak ada masalah yang usil, yang terlalu capek, ya memang kita di sini tadi makna bahwa guru harus menghamba kepada murid. Terutama itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru harus menghamba pada murid. Menghamba artinya bukan menjadi pembantu, tapi menghamba memberikan hati sepenuhnya dengan tulus ikhlas untuk menuntun siswa. Saya pikir dengan menerapkan segitiga kepada SD tadi dengan bahasa SD tentunya kita tetap juga harus memperhatikan kebutuhan mereka. Ketika kebutuhan mereka bisa kita jawab, kita coba saja. Ya ke depan apakah dia mengulangi lagi, tetapi kita harus tetap mencobanya lagi. Saya pikir seperti itu, coba dan coba. Dan kita harus memaklumi bahwa siswa juga, apalagi terutama siswa SD, pasti akan melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu adalah bagian dari proses. Saya kira itu aja Pak, kira-kira terpuaskan ya? Udah bisa lah ya? Atau ada lagi Bapak Ibu? Oke Pak, oke, jika seperti itu sampai di sini saja seminar kecil kita pada siang hari ini. Saya harap kita sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama di wilayah Kabupaten Labuan Utara ini, supaya Labuan Utara terkenal bahwa pendidikannya cukup berpihak kepada anak. Demikianlah pemaparan saya, pembagian pemahaman saya tentang budaya positif pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.